kisah yang telah aku buat yaitu kisah Badawa Menala dan terjadinya gempa, yang mana dahulu kala diceritakan jauh di dalam lapisan bumi terdalam dapat seekor kura-kura yang bernama Badawa Menala. Nah, Badawa Menala ini digambarkan berupa kura-kura raksasa yang tertidur lelap sambil menyanggah bola balik, di mana ia juga digambarkan bahwa dililit oleh 2 ekor naga, yaitu naga Basuki dan naga Anantaboga, yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah setiap pergerakannya agar tidak terjadi bencana alam. Namun, kala itu Badawa Menala yang selalu tertidur lelap malah terbangun, sehingga seluruh daratan di Pulau Bali ikut bergerak dan terguncang secara hebat, yang mana dari guncangan ini bahkan mampu mengakibatkan terjadinya gunung meletus. Nah, hanya itu, akibat pergerakannya, sang naga yang bertugas membelit kura-kura besar ini menjadi terusik dan berusaha mencegah pergerakannya, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai fenomena alam yang dahsyat dan saling berkaitan, seperti naga Anantaboga sebagai simbol tanah yang terusik mulai bergerak membelit sang kura-kura agar tidak terjadi pergerakan yang lebih keras, sehingga menyebabkan terjadinya tumbukan antara lempengan bumi dan terjadilah gempa. Kemudian disusul dengan sang naga Basuki sebagai simbol air yang melakukan hal serupa sehingga terjadinya gelombang laut yang sangat dahsyat yang bisa saja menimbulkan terjadinya tsunami. Tok 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 tok. Pintu kamar Dianara diketok ibunya agar dirinya segera turun dan makan. Namun dengan kebiasaannya yang malas menggubris sekitar, dirinya malah tetap diam dan membiarkan kamarnya terkunci dan malah lanjut menonton kisah legenda lainnya. Namun, seperti biasa, melihat sifat anaknya seperti itu, sang ibu sangat kesal dan selalu memarahinya. Di mana menurut sang ibu, apabila terjadi gempa, sang anak Dinara pasti akan kesusahan mencari kunci kamar dan pastinya ia akan panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, namun sang anak ini sudah sangat sering mendapatkan pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan ketika gempa ataupun bencana lainnya. Tapi seperti biasa dengan sikap acuknya, ia tidak pernah menggubris itu dan selalu menganggap jika gempa ya harus lari dengan cepat ke tanah lapang tanpa perlu memperhatikan kondisi sekitar. Nah, padahal hal ini tentunya lebih sering memakan korban jiwa. Nah, hingga suatu hari ketika ia tertidur, tiba-tiba seluruh barang terjatuh. Prang, bluk, semua barang terjatuh. Nah, karena itu dengan mata yang sayup dan kabut, dia mulai membuka mata. Dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi sambil memanggil ibu yang ternyata tengah berada di pasar. Nah, dimana awalnya dia belum sadar bahwa terjadi gempa, hingga tiba-tiba ada satu buah kabus besar terjatuh ke atas kepalanya, sehingga ia sadar, oh iya, ini kan gempa. Kurang lebih seperti itu, dimana akhirnya ia menangis dan benar-benar bingung harus melakukan apa. Ia ingin membuka kunci kamarnya, tapi sayangnya kuncinya sudah hilang, mungkin tertimbun. Lalu dia juga ingin sembunyi di balik selimut, tapi ia yakin ketika ia sembunyi di balik selimut, maka tentunya semua barang akan menimpanya kembali. Hingga akhirnya karena tidak ada opsi lain, ia memilih untuk bersembunyi di balik meja atau di bawah meja, karena itu opsi terakhir. Akhirnya ia bersembunyi di bawah meja dan menutupkan diri, melindungi kepalanya sambil menangis dan menunggu gempa menjadi reda.
Nah, kemudian ibunya mendobrak pintu secara paksa dan Dinara dihampiri sedang melungkupkan dirinya di bawah meja sambil ditarik keluar dan dipeluknya agar lebih tenang. Nah, akhirnya ia menangis di pelukan sang ibu sambil menyesali seluruh perbuatannya dan meminta maaf pada ibunya. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf karena banyak pelanggan.